Terima kasih untuk kesaksian pujiannya, dan biarlah pujian ini juga boleh menghantarkan kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kami ada oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Hidup kami yang kami nikmati, yang kami jalani, itu juga merupakan anugerah pemberian Tuhan untuk kami. Dan biarlah Tuhan di dalam setiap hal yang kami rasakan, kami alami setiap saatnya, kami terus mempercakapkan kehidupan kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu tatkala kami sebentar akan membaca dan merenungkannya, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja di dalam dan di antara kami, bukan hanya pada saat kami membaca dan merenungkannya, melainkan juga terus dalam kami menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dalam tema yang berbicara soal pengampunan, yang kami sadar betul betapa perjuangan dan sulitnya terkadang kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu menjadi sebuah hal yang harus kami renungkan, tapi sekaligus kami upayakan dalam segala keterbatasan kami. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menolong kami untuk setidaknya mengalami dan terus merasakan pengampunan dari Tuhan yang mendorong kami untuk mau dan rela mengampuni sesama kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, "Beginilah harusnya kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 103 ayat 8 sampai 13.
kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Bacaan kedua diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakni bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba ini? Entahkah dia berdiri, entahkah dia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Matius pasal 18 pasal 18 ayat 21 sampai 35.
Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Mengampuni tanpa batas. Pertanyaannya, benar nggak sih pengampunan itu tanpa batas, Bapak Ibu? Kalau kata anak zaman now, emang boleh setanpa batas itu? Kalau emang boleh seganteng itu nggak apa-apa. Tapi kalau pertanyaannya, emang boleh setanpa batas gitu soal pengampunan? Boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh gitu kan ya. Ketika saya membaca tema ini, yang terlintas dalam benak saya adalah, masa sih pengampunan tanpa batas? Atau pertanyaannya saya balik deh. Maukah kita tidak membatasi pengampunan? Tidak. Susah beratnya, ya ampun. Beban hidup lebih berat, ini lebih berat daripada beban hidup untuk tidak membatasi pengampunan. Betul nggak? Ya. Mau nggak kita tidak membatasi pengampunan itu? Sebagaimana tema kita. Ya, itu ya. Atau pertanyaannya saya tambah pusingin lagi. Setujukah kita pengampunan itu harus dibatasi? Nah, jadi sudah terjawab ya tema kita hari ini ya. Mengampuni tanpa batas, begitu ditanya harus dibatasi? Iya. Kelar sudah. Amin, ada saudara-saudara amin? Cepet kan khotbahnya? Oke, baik.
Tapi juga pertanyaan yang esensial begini Bapak Ibu sekalian. Haruskah kita mengampuni? Termasuk mengampuni tanpa batas. Adilkah tindakan mengampuni tanpa batas itu? Apalagi saya korban. Apalagi saya pihak yang justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari mereka yang melukai saya, dari mereka yang kemudian berlaku dosa terhadap saya. Apakah adil bagi saya untuk mengampuni tanpa batas orang itu? Betul nggak? Nggak adil dong. Saya yang korban, saya yang mengampuni. Harusnya, normalnya, logikanya, wajarnya yang menjadi pelaku yang minta maaf. Betul nggak? Ya, jadi pertanyaannya kita balik. Dari adilkah? Emang harus? Ya saya sih setuju kalau pengampunan itu dibatasi. Saya nggak mau. Ya, nggak membatasi pengampunan itu. Ya jadi dibalik. Dari pertanyaan yang membuat kita tergugah, tapi begitu kita menjadi korban, kita balik pertanyaannya dari bawah ke atas. Betul nggak? Karena inilah sebuah realita, tapi sekaligus dilema ketika kita bicara soal pengampunan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu mari kita lihat bersama-sama bacaan Injil kita terkhusus bicara soal perumpamaan tentang pengampunan. Apa sih yang kemudian menjadi landasan tema kita mengampuni tanpa batas di tengah seringnya pilihan kita membatasi pengampunan dan bahkan haruskah mengampuni? Nah itu. Dan tema ini apakah akan bergema dalam hati dan pikiran kita di tengah pengalaman perasaan kita yang mungkin saja saat ini masih banyak luka oleh karena perilaku orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang tadi kita baca itu sebenarnya lanjutan dari pertanyaan lanjutan dari bacaan kita minggu lalu tentang menasehati orang berdosa yang tegur menegur itu. Ya, ini pertanyaan yang kemudian Petrus lontarkan setelah, oke, kalau yang berdosa ditegur, begitu ya, bagaimana kalau orang yang berdosa itu kepadaku, apakah harus diampuni? Ini kembali lagi ke perspektif korban. Si Petrus menempatkan diri, kalau ada saudaraku nih, ya, saudaraku yang berdosa kepadaku, aku harus mengampuni dia berapa banyak? Sampai 7 kali? Pertanyaannya kenapa Petrus melontarkan kata 7 kali? Langsung ngasih pertanyaan di awal kepada Yesus. Karena Bapak Ibu sekalian, ini tadi kan perspektif korban ya, lagi-lagi ya. Dalam sebuah tradisi di kitab Amos, ini bukan tradisi, sebenarnya firman Tuhan di dalam Amos pasal 1 ayat 3 atau pasal 2 ayat 4 sampai 6. Di situ Allah mengampuni bangsa Moab itu 3 kali bahkan 4 kali cukup. Lebih dari itu, no mercy, nggak ada pengampunan. Itu dalam tradisi yang ditulis di kitab Amos. Oleh Petrus karena dia tahu tentang hal itu, kayaknya sulit nih kalau udah 5 kali berbuat salah nggak bakal diampuni. Oke, Petrus cari cara bagaimana membuka percakapan itu, dia melipat gandakan dari 3 menjadi 7. Kan 3 bahkan 4 kalau di kitab Amos ya. Jadi dia melipat gandakan, kalau 7 gimana Tuhan? Ya, ini sebenarnya pertanyaan trigger dari Petrus untuk Tuhan Yesus. Karena menurut Petrus gini, abis dengar pengajaran Yesus gini, oke, yang berdosa ditegur masuk akal, setuju nggak? Ya, kemarin kita sudah mengakui, iya kalau saya salah ya saya mau ditegur lah, walaupun marah duluan kan begitu ya. Ya. Tapi pertanyaan Petrus gini, kalau yang berdosa harus ditegur, tapi apakah juga layak untuk diampuni? Lagi-lagi ini perspektif korban. Pertanyaan itu didasari oleh Petrus ketika dia menempatkan diri, kalau saya yang jadi korban akibat dosa orang lain, akibat kesalahan orang lain, akibat pelanggaran orang lain, saya kudu kumaha ieu tah. Kira-kira begitu. Nah disinilah kemudian Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang kita akrab kenal 70 kali 7 kalinya itu kan, betul ya? Kita lihat perumpamaan ini adalah sebuah perumpamaan antara raja dan hamba yang berhutang 10.000 talenta. Bapak Ibu sekalian, 1 talenta itu 6.000 dinar, 1 dinar upah 1 hari. Jadi untuk bayar, berapa tadi itu? 10, salah. Mana sih tulisan saya? Oh ini dia. 1 talenta 6.000 dinar, 1 dinar 1 hari. Sehingga untuk 1 talenta, nih, nebus hutang 1 talenta harus bekerja sekitar
1000 minggu atau sekitar 20 tahun. Dari bayi sampai 20 tahun utangnya belum lunas. Betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya, situ dikatakan 10.000 talenta. Kali aja sendiri. Banyak nggak Bapak Ibu? Sabraha, ada berapa dia? Jadi untuk mengembalikan hutang sang raja itu, si hamba harus bekerja kurang lebih 200.000 tahun. Itu mau 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan gak lunas-lunas itu. Betul enggak? 10.000 talenta. 200.000 tahun, sekarang 2004 kan ya. Berapa tahun lagi tuh ditebus. Ini mau menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayarkan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi perumpamaan Yesus gambarkan adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin untuk dilakukan oleh seseorang ketika dia berhutang kepada sang raja itu. Ya memang walaupun perumpamaan yang gak enak soal hutang menghutang karena itu kan isu sensitif, betul nggak? Ya kan? Dari hutang abis itu kemudian berantem ya. Tapi ini yang terjadi. Nah disinilah kemudian oke, kalau kamu gak bisa berarti kamu, istrimu, anakmu dan seluruh milikmu saya jual dan kamu jadi budak. Itu menjadi sebuah tradisi kala itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kemudian jangan gitu dong Tuhan. Saya akan lunaskan. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Karena permohonan sang hamba, sang raja menghapus hutangnya. Tergerak oleh belas kasihan. Hamba itu terbebas dari hutang yang 200.000 tahun harus ia lunasi. Itu dia punya anak, beranak terus. Belum tentu lunas. Tapi disinilah memang ya kita manusia digambarkan di sini hamba yang diampuni jadi hamba yang nggak tahu apa, nggak tahu diri. Begitu ada temennya yang ngutang, sini, ditarik lehernya, dicekek, bayar utang gue. 100 dinar versus 100 talenta versus 10.000 talenta. 100 dinar. Upah 100 hari sama 200.000 tahun. Ya, jadi di sini Yesus mau mengatakan pengampunan itu menjadi sesuatu yang betul-betul diberikan, tapi kok kamu terhadap sesamamu sulit banget untuk mengampuni. Ya inilah memang dilemanya menjadi the forgiven people Bapak Ibu. Kita kan the forgiven people kan. Selain ditebus kita diampuni. Nah ini sulitnya. Tapi sekaligus dilemanya sekaligus juga tanggung jawabnya. Karena dari perumpamaan ini pesannya adalah yang pertama Yesus mau menyampaikan Allah kita itu Allah yang menganugerahkan pengampunan buat semua orang. Dan dasarnya adalah kasih serta belas kasih. Sehingga di situ mengampuni menjadi sebuah karya Allah yang membebaskan, memulihkan dan membarui. Inilah yang kemudian didasari sebagai pengampunan tanpa batas atau mengampuni tanpa batas. Karena bukan cuma sekedar baik aja tapi dibebaskan, dipulihkan dan dibarui. Entah dirinya, entah relasinya. Gitu ya. Ngelakuinnya susah tapi dampaknya tanpa batas menurut perumpamaan ini. Dan inilah yang kemudian kalau kita perhatikan bacaan yang pertama itu kisah Yusuf. Kurang sakit hati apalagi sih Yusuf Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Mulai dari dibuang, kok balik lagi? Mulai dari dibuang, dijual, dipenjara, dia bisa melewati 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kesengsaraan gitu ya. Sampai kemudian diangkat menjadi kepala mangku buminya Mesir dan segala macamnya. Tapi apa yang terjadi? Justru semua itu masih ada satu yang belum selesai. Relasinya dengan keluarganya, yaitu saudara-saudaranya. Ya, kita lihat sikapnya si Yusuf ini. Apakah betul mengampuni tanpa batas itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan atau seperti apa? Menjawab 6 pertanyaan tadi. Apakah betul mengampuni itu menjadi sesuatu, mengampuni tanpa batas itu menjadi sesuatu yang tidak adil ketika kita belajar dari Yusuf plus perumpamaan tadi?
Kalau tadi kita baca apa yang terjadi pada Yusuf ketika para saudaranya datang, ketemu Yusuf ngomong, ayahmu berpesan kalau kamu harus mengampuni kami. Dan kami rela menjadi budakmu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Nangis. Kenapa dia nangis Bapak Ibu? Betul nggak? Ya nangis lah Pak. Drama Korea aja nangis-nangis kalau bermaaf-maafan kan ya. Betul ya? Masa dia enggak? Bapak Ibu, tangisan Yusuf ini itu merupakan sebuah ungkapan bahwa ya ampun selama ini berarti memang yang membuat saya tidak lega meskipun saya pemimpin adalah saya belum berdamai dengan saudara-saudara saya. Tapi juga yang menangis adalah orang tuanya meninggal. Yakub meninggal. Waktu pertama kali dia bantu saudara-saudaranya Yakub masih ada. Ya enggak? Jadi dia bilang kan waktu pertama kali ketemu, bapakmu bilang, bantulah kami karena kami kekeringan dan segala macam. Yang kedua datang udah nggak ada papahnya, udah nggak ada Yakubnya. Jadi nangisnya adalah karena juga kesedihan dan kedukaannya. Lalu juga dia nangis bahwa kok saudaranya sampai seperti itu. Tapi juga sebuah tangisan akhirnya ada momen untuk dia mengakui kesalahannya. Mereka, bukan dia, mereka mengakui kesalahan. Nah, tapi yang juga hal menarik dari sebuah sikap Yusuf adalah dia tidak tinggi hati Bapak Ibu. Ketika dia bilang, oh deh aku akan hidup jadi budakmu deh. Ya terserah kamu mau ngampuni apa enggak. Kata Yusuf, janganlah takut sebab akukah ini pengganti Allah? Saya tanya, kalau kita jadi perspektif korban, ada kecenderungan kita untuk tinggi hati nggak mau maafin walaupun dia udah minta maaf, betul nggak? Ngapain saya minta maafin dia? Kalau saya bisa membalas dendam dan dia harus dapat setimpal dengan apa yang saya rasakan, itu baru saya bisa lega, kan gitu ya? Betul nggak? Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf setelah digempur habis-habisan, dia tidak tinggi hati, jangan. Aku ini bukan Tuhan yang layak menghakimimu. Wah ini pasti berat banget nih kalau ini terjadi pada kita Bapak Ibu ya. Karena kalau udah kita, kamu ngapain kesini? Mau minta maaf? Enggak ada maaf bagimu. Ya, kan biasanya begitu ya. Nah, tetapi menariknya bukan cuma soal Yusuf tidak tinggi hati. Dia memaknai pembuangannya sebagai pemeliharaan Tuhan. Kalau ini bukan karya Tuhan di dalam diri Yusuf, dia tidak bisa memaknai pembuangan itu sebagai pemeliharaan Tuhan. Sama, kalau pengampunan itu tidak dari hati, kita tidak tahu bahwa sekalipun ada masalah yang pernah terjadi, kita nggak akan belajar dari situ. Dan kita nggak akan belajar bahwa kita harusnya lepas dari belenggu dendam, rasa benci dan segala macam. Betul nggak? Tapi disinilah kemudian Yusuf mau mengatakan, nggak, tenang. Semua ini adalah cara Tuhan memeliharaku. Ini antara Yusufnya yang kelewat batas pinternya atau seperti apa sih begitu ya? Kok masih bisa sih mikir bahwa ini semua pemeliharaan Tuhan? Hello. Dan yang lebih mencengangkan, membagongkan di luar Nurul, ya, apa Bapak Ibu? Aku menanggung makanmu dan semuanya. Kalau kita sudah berkonflik, dia minta maaf, belum tentu hubungan kita bisa baik lagi, betul nggak? Oke, perasaanku tenang, senang, damai, lega, ya. Tapi kalau disuruh, panitia lagi yuk, sama siapa? Sama dia. Enggak deh. Paduan suara lagi yuk. Di mana? Di sini. Enggak deh. Misalnya gitu, ini contoh bukan Karitas kok. Ya, tapi bayangkan Bapak Ibu, perspektif korban sampai kemudian mengatakan aku akan menanggung semuanya. Betullah bahwa mengampuni itu karya pembebasan. Karya pemulihan dan pembaruan. Apa yang dibarui? Cara pandang Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Cara dia melihat semua momen kehidupannya yang pahit betul, bahkan traumatis. Dia shock. Dan kemudian dia sampai mengatakan, gak apa-apa, aku akan tetap menanggung hidupmu. Wah ini jeder banget di luar Nurul Bapak Ibu ya, betul ya? Betul ya? Tapi disinilah kita mau belajar. Bahwa memang seorang yang mengampuni adalah orang yang pernah terluka.
tapi tidak terjebak dalam lukanya. Setuju nggak? Saya mengampuni karena saya memang pernah terluka, tapi saya tidak terjebak dengan luka saya. Bahkan saya berprogres, termasuk berproses menata luka saya, mengobati luka itu. Karena juga seorang yang terluka dimampukan untuk menjadi penyembuh melalui pengampunannya, Bapak Ibu sekalian. Disinilah sebenarnya kalau kita refleksikan, mengampuni tanpa batas bukan soal jumlah. Makanya 70 kali 7 kali, coba kalau dicari pakai kalkulator, sintaks error. 70 kali 7 kali sama dengan enter. Coba yang lagi megang HP, coba dah. Ya. Seringkali kalau orang minta maaf kan kita langsung nyanyi, tak segampang itu ku mengampuni salahmu, iya kan? Tapi di sini kita belajar, saya pun belajar. Memang seorang yang mengampuni itu pernah terluka berat. Seorang yang terluka tetapi juga dimampukan menjadi penyembuh melalui pengampunannya. Karena apa? Nah, ini menjadi kesimpulan dari khotbah saya, Bapak Ibu. Yang pertama, pengampunan atau mengampuni adalah sebuah proses melepaskan semua emosi negatif yang berkaitan dengan peristiwa masa lampau dan relasi luka yang terjadi. Peristiwanya nggak berubah, percayalah. Tapi emosi negatifnya bisa hilang. Ada yang mengatakan, saya mau melupakan. Semakin kita lupa, semakin kita ingat. Percaya. Coba sekarang Bapak Ibu, lupakan hal yang ingin Bapak ingin lupakan. Kita nginget dulu. Betul nggak? Iya ya, oh saya pengen lupain saya punya relasi ini. Tapi waktu itu ya, langsung ingat lagi tuh. Hello, makanya justru disinilah mengingat itu justru akan membuat kita untuk yuk pelan-pelan melepaskan emosi negatifnya. Sampai pada satu titik kita bisa menertawakannya. Walaupun itu prosesnya tidak singkat. Yes. Ya. Dan mengampuni tanpa batas kita belajar dari perumpamaan sekaligus juga dari Yusuf. Pengampunan atau mengampuni itu menjadi pintu untuk terwujudnya perdamaian dan kebahagiaan. Kalau kita berantem sama pasangan, kita diem-dieman, terus berharap hidup kita damai, bisa nggak? Bisa aja Pak, emang kalau kami bahasa perdamaiannya begitu. Berantem, diem-dieman, tiba-tiba baikan sendiri gitu kan ya? Ya nggak? Betul nggak? Baikan sendiri tapi nggak diungkapkan. Begitu ada masalah lagi jeder terungkap semua. Kamu dulu ya begini gitu kan. Karena tidak menjadi sebuah hal yang dipercakapkan sebagai sebuah bentuk pengampunan karena untuk terwujudnya perdamaian dan kebahagiaan. Tidak ada relasi yang tidak ada konfliknya. Dan tidak ada juga relasi yang tidak mungkin tidak menciptakan luka. Nah, kan kebanyakan tidak, bingung kan Bapak Ibu? Tapi disinilah mengampuni tanpa batas. Yang ketiga, ini dia. Ini yang membuat kita harus banyak tarik nafas. Mengampuni pasti membutuhkan pengorbanan yang besar dan panjang dari pihak yang memaafkan untuk pihak yang dimaafkan. Karena tadi harus menggali memori luka. Tapi menggalinya itu bukan cuma sekadar untuk mengingat masa lalu, enggak. Tapi kemudian untuk oke, saya mau berkorban. Tetapi demi kebaikan ke depannya. Sebagai pelaku minta maaf itu modalnya kerendahan hati. Karena biasanya gengsi, betul enggak? Tapi kalau sebagai korban untuk mengampuni, itu sebuah pengorbanan yang besar. Yang panjang. Jadi kalau misal habis dari sini, saya mau mengampuni tapi belum bisa. Ya enggak apa-apa. Karena prosesnya panjang Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, ketika kita mengampuni, kita memberi orang kesempatan kedua, serta berani memulai hubungan yang baru. Meskipun hubungan yang baru itu tidak rekat-rekat banget, atau dalam proses menuju rekat baik. Tapi disinilah yang dimaksud dengan mengampuni tanpa batas itu. Karena dampaknya tidak dapat dibatasi. Kalau Tuhan ingin bekerja, memulihkan kita, mendamaikan kita melalui pengampunannya, gak akan ada yang bisa membatasi karya Tuhan itu. Setuju? Jadi pertanyaannya, adil gak mengampuni tanpa batas? Adil.
Karena kalau Tuhan berpikiran sama, saya mau membatasi pengampunanku pada dirimu, kelar hidup kita Bapak Ibu. Betul nggak? Pak ABS udah 273 kesalahan. Udahlah stop. Ya, kelar. Tapi Tuhan tidak memakai cara itu. Tuhan tidak memilih cara itu. Karena semua pengampunan atau semua orang dianugerahkan pengampunan. Pertanyaannya, kita adil nggak dengan pengampunan Tuhan itu? Ya kan itu Tuhan Pak yang mengampuni, saya mah belum. Berarti kita siap menerima jebakan-jebakan dendam yang tanpa kita sadari itu justru akan membuat diri kita jauh dari kata damai. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini untuk kita sekalian,